Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lembrani Angelin Manggau dari kelas D1 Mapale, Prodi Pendidikan Matematika. Apakah anak ibu dan bapak akhir-akhir ini nilainya banyak yang merosot, bahkan nilai ulangannya banyak yang tidak memenuhi standar ketuntasan minimal? Jika iya, itu adalah tanda-tanda bahwa anak ibu dan bapak mulai malas belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa penyebab, dampak, dan cara mengatasi anak yang malas belajar. Penyebab yang membuat anak malas belajar, yang pertama, bisa saja beban pelajaran yang diterima sang anak ini terlalu berat. Banyak sekali mata pelajaran yang harus dipelajari dalam waktu satu hari, dan itu berlangsung beberapa jam. Ketika dia lelah, ketika dia capek, maka fungsinya akan menurun, kemampuannya akan menurun. Nah, jika hal itu terjadi, maka secara otomatis anak ini justru akan malas belajar. Apalagi ketika anak ini sudah capek, lelah, kemudian dipaksakan terus-menerus, itu justru akan menjadi trauma yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Penyebab yang kedua adalah mungkin cara belajar dan mengajar kurang menyenangkan bagi anak, kurang menarik bagi anak, dan justru anak tersebut tidak suka dengan proses belajar mengajar. Bisa jadi karena gurunya yang mungkin galak, atau pelajaran memang sebenarnya mudah, tapi cara gurunya menyampaikan kurang pas, kemudian gurunya mengajarkan dengan kurang menarik dan tidak disukai oleh anak tersebut. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa anak malas belajar. Penyebab yang ketiga adalah anak tersebut tidak berorientasi pada nilai akademis. Hal ini bisa saja terjadi karena ada kemungkinan yang mungkin nanti dalam kehidupan sehari-hari sang anak berpikir ingin menjadi seorang pelukis, atau ingin menjadi seorang penyanyi, seorang guru, menjadi seorang yang tidak berhubungan dengan pelajaran yang dia pelajari setiap hari. Sang anak akan berpikir bahwa dia tidak menyukai pelajaran yang dipelajari, kemudian dia bercita-cita ke depannya bukan seperti ini, sehingga ketika hal itu terjadi juga dapat menyebabkan sang anak menjadi malas belajar, bahkan dia berpikir atau fungsinya belajar matematika yang sangat rumit sekali. Sedangkan dia nantinya cita-citanya ingin bernyanyi, dia tidak menggunakan ilmu tersebut, maka itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa anak menjadi malas belajar. Penyebab yang keempat adalah bully atau perundungan berdampak negatif terhadap prestasi akademik anak, di mana bully ini tidak hanya bersifat fisik dan verbal, tetapi juga bisa melalui media sosial, atau bisa jadi sang anak ini dikucilkan oleh teman-temannya. Penyebab yang kelima adalah gaya belajar yang tidak sesuai. Gaya belajar yang tidak tepat bisa membuat anak malas belajar dan menjadi tidak bermotivasi di sekolah. Setiap anak memiliki cara tersendiri dalam belajar. Mengenali gaya belajar anak bisa membantu anak untuk mengerti pelajaran dengan lebih baik. Gaya belajar secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, visual, di mana sang anak lebih mudah untuk mengerti pelajaran dengan penglihatan seperti menggunakan gambar, ilustrasi, diagram, video, dan sebagainya. Yang kedua, auditory, di mana anak ini lebih mudah menangkap informasi melalui suara. Anak dengan gaya auditory ini lebih cepat mengingat pelajaran dari guru yang sedang berbicara. Yang ketiga, membaca dan menulis. Dengan gaya belajar membaca dan menulis, sang anak mudah memahami materi pelajaran dalam bentuk tulisan dan ditandai dengan kegemarannya untuk mencatat
di buku cetak atau catatan. Yang keempat, kinestetik, di mana sang anak cepat menyerap informasi saat dilakukan atau dipadukan dengan hal praktis. Gaya belajar kinestetik membuat anak lebih senang belajar dengan langsung mempraktekkan materi pelajarannya. Gaya belajar yang tidak tepat membuat anak kesulitan untuk mengerti bahan pelajaran dan membuat anak malas belajar. Dampak yang membuat anak malas belajar yaitu: yang pertama, nilai rendah. Yang kedua, mengecewakan banyak orang, termasuk orang tua. Yang ketiga, kurangnya ilmu. Yang keempat, sulit mengerjakan soal. Yang kelima, menjadi bodoh. Yang keenam, sulit menjadi juara. Yang ketujuh, menjadi nakal. Yang kedelapan, malas beribadah. Cara mengatasi anak malas belajar. Yang pertama, kenali gaya belajar. Mulailah mencoba berbagai gaya belajar, misalnya mendengarkan musik favorit sebelum atau ketika siswa belajar. Mendengar musik favorit bisa membantu mengusir rasa malas dan meningkatkan mood belajar. Yang kedua, temukan tempat nyaman dan produktif. Kalau tempat belajar saja tidak nyaman, bagaimana sang anak bisa semangat belajar? Agar siswa tetap semangat belajar dan tidak terjerat kemalasan, siswa harus bisa menemukan tempat belajar yang nyaman. Yang ketiga, istirahat, di mana setiap siswa memiliki durasi konsentrasi yang berbeda. Jika siswa hanya bisa berkonsentrasi penuh selama 1 jam, tidak masalah. Siswa bisa ambil jeda sejenak untuk membuat makanan atau bermain dalam waktu 15 menit. Barulah kembali lanjut belajar. Jangan lupa untuk beristirahat. Keempat, belajar bersama. Buatlah kelompok belajar bersama teman-temannya agar sang anak atau siswa bisa belajar bersama. Belajar bersama teman-teman bisa membantu meningkatkan semangat belajar sang anak atau siswa. Yang kelima, bangun komunikasi dengan anak. Sebelum menyuruh anak untuk belajar atau mendaftarkan anak ke tempat les, orang tua harus membuka ruang komunikasi dengan anak lebih dahulu. Tujuannya agar orang tua paham betul apa yang menyebabkan anak malas belajar. Beri anak kesempatan untuk bercerita tentang apa yang ia rasakan terhadap proses belajar, apa yang kendala ia hadapi, serta apa yang ia inginkan untuk membantu belajar. Yang keenam, hargai proses belajar, hindari terlalu fokus pada prestasi. Banyak orang tua yang tidak sadar bahwa ekspresi kekecewaan mereka ketika anak menunjukkan nilai ujian merupakan hal yang menyakitkan bagi anak-anak, akan menganggap dirinya tidak mampu dan tidak menghargai usahanya sendiri. Orang tua perlu memberi penghargaan saat anak menunjukkan ketertarikan dan kemajuan dalam proses belajar. Sekecil apapun, penghargaan terhadap proses belajar, bukan pada hasil, yang dapat membangun iklim belajar menyenangkan bagi anak. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.